Bisik 2022 kali ini mengangkat tema Journaling for Self-Love, dan nantinya kita akan belajar bersama berkaitan dengan topik tersebut tentunya. Kemudian kita akan beralih ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Bisik 2022 tentunya yang sudah mengkoordinir seluruh panitia dan juga mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Bisik 2022 kali ini dapat kita laksanakan ya. Maka dari itu kepada Via, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Cynthia. Hai teman-teman, selamat pagi. Pertama-tama, saya selaku panitia acara pada Bisik kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Adel, dan teman-teman peserta lainnya, baik yang ada di Provinsi Bali ataupun di luar dari Provinsi Bali. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Anya selaku PJ dari acara Bisik kali ini, jadi kenapa kita mengangkat tema Journaling for Self-Love itu karena kita di hari Valentine ini kita ingin kayak kasih sayang itu tuh bukan hanya untuk orang lain juga, tapi bisa juga untuk diri kita sendiri gitu. Dan juga di situasi pandemi kali ini itu kan kurangnya interaksi sosial. Jadi kalau pada umumnya remaja zaman sekarang itu lebih banyak memendam, lebih banyak stres sendiri. Nah, kalau masalah itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, salah satunya itu journaling, seperti yang dikatakan Kak Anya tadi. Kalau journaling itu kan lagi populer banget ya di kalangan remaja. Jadi kenapa kita mengangkat tema journaling for self love agar teman-teman juga bisa yang ada di posisi ini bisa mendapat dampak yang positif, kayak mendapat pelajaran juga dari acara Bisik kali ini. Itu aja sih dari saya selaku ketua panitia. Mungkin waktu dan tempat bisa saya kembalikan lagi kepada Kak Cynthia. Terima kasih. Oke, terima kasih Via atas sambutannya dan juga laporannya tentunya berkaitan dengan acara Bisik 2022 ini. Tentunya sekarang kita akan beralih ke acara berikutnya, tentunya acara yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu adalah pemaparan materi, dan juga sebelum itu kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu sudah hadir di meeting room ini Kak Adel Worotikan atau akrab disapa Kak Adel ya. Kita sapa lagi ya teman-teman ya. Selamat siang Kak Adel. Selamat siang. Halo semuanya. Oke, mungkin teman-teman boleh juga respon di chat box ya. Nah, jadi kita kenalan dulu nih sebelum kita bahas lebih banyak terkait dengan journaling for self-love. Nah, jadi Kak Adel ini tentunya adalah seorang psikolog yang luar biasa yang hari ini akan sharing banyak tentunya bersama kita. Kita akan belajar berkaitan dengan journaling self-love. Dan tentunya Kak Adel adalah seorang yang sudah ahli ya di bidangnya, yaitu seorang well-being and therapy journal mentor yang merupakan sudah fokusnya ya di bidang psikologi dan hingga akhirnya bekerja sebagai seorang profesional di bidangnya di berbagai perusahaan tentunya. Dan Kak Adel juga aktif dalam berbagai proyek-proyek kemanusiaan sehingga akhirnya beliau termotivasi begitu ya untuk memotivasi banyak orang, khususnya hari ini sudah bersedia beliau hadir sebagai narasumber dan juga meluangkan waktunya untuk sharing bersama dengan kita. Kak Adel merupakan wanita kelahiran Jakarta pada tanggal 17 Maret 1982. Kemudian tentunya beliau memiliki banyak pengalaman ya teman-teman ya, khususnya dalam bidang psikologi. Beliau dari tahun 2010 hingga saat ini bekerja sebagai Senior Marketing Communication and Business Development, tentunya dalam beberapa concern beliau yaitu dalam Creative and Branding Development, kemudian Event and Planning Director, dan juga sebagai Developing Awareness Program, aktif dalam program tersebut dalam upaya peningkatan penjualan begitu. Kemudian ada pun beberapa pengalaman mentoring beliau dari tahun 2013 hingga saat ini sebagai speaker, sebagai trainer, dan juga spokesperson, yaitu dalam hal practice and understanding of community management, relation service, and teamwork. Kemudian juga personal or group mentoring of mindfulness lifestyle and self-care, dan juga healing and therapy journal expertise.
Dan Kak Adele ini juga concern dalam beberapa hal ya dalam bidang psychology, mulai dari self-awareness, lifestyle mindfulness, kemudian relationship improvise, dan juga journaling tentunya yang relate banget ya dengan topik kita kali ini yaitu journaling for self-love. Dan juga Kak Adele merupakan seorang psikolog lulusan dari Universitas Atmajaya Jakarta. Dan saat ini beliau juga aktif nih di beberapa NGO seperti di Yayasan Cinta Anak Bangsa, Belantara, dan juga North Kingdom yang berkolaborasi dengan United Nations. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman beliau, dan tentunya hari ini sudah siap ya Kak Adele untuk berbagi terkait dengan Journal for Self-Love di meeting room ini ya bersama dengan seluruh peserta ya Kak Adele ya. Oke, siap. Aku revisi sedikit ya. Aku Oke. bukan psikolog gitu. Jadi latar Oh belakang gitu. psikologi atau aku adalah seorang sarjana psikologi. Kalau psikolog sudah harus S2 gitu kan ya. Tapi Oh gitu. bidang Oke. atau mentor ya. Oke Kak Adele. Kalian lebih paham dengan kata konselor. Oke, berarti memang concernnya dalam bidang psikologi ya teman-teman ya. Tapi bukan Oke. psikolog. Oke. Ongoing psikolog ya Kak Adele ya? Enggak. Oh, emang di Iya, aku lebih ke Oke. life Lebih mentoring. ke ilmunya ya Kak Adele ya. Oke deh kalau gitu. Oke, maka dari itu tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi dari Kak Adele selama 60 menit ya Kak Adele ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin dari tim sudah menyiapkan PPT-nya kan yang sudah aku serahkan. Sebelumnya aku mengucapkan selamat pagi dulu menjelang siang buat semuanya, supaya nggak kaku-kaku banget gitu ya, supaya lebih santai. Ini kan anak muda semua ya di sini ya. Kayak formal banget. Iya Ini benar Kak Adele. kisaran umurnya berapa? Kalau kami di kisaran untuk remaja itu 10 hingga 24 tahun. Tapi untuk BISIK 2022 ini kita emang buka secara umum, Kak Adel. Jadi mungkin ada yang lebih kecil mungkin. Gitu Kak Adel. Tapi intinya anak muda semua kan ya. Jadi harus semangat. Kita santai aja. Kenapa? Nanti kalau misalkan tegang, materinya malah nggak masuk di otak, malah bingung gitu ya. Oke, nah terima kasih juga buat tim semua panitia yang bersangkutan yang sudah mengundang saya di sini. Senang banget bisa hadir di tengah-tengah kalian. Memang betul sekali sekarang journaling itu lagi ngetren ya. Tapi sedikit informasi, long story short, journaling tuh ada banyak banget ya. Ada creative journaling, ada juga organized journaling, ada yang namanya reflective journaling ya. Kalau misalkan teman-teman di sini, Kak, kok banyak banget sih jurnalnya tuh keren-keren banget, di gambar-gambar gitu ya, di dekorasi, di IG, ada foto-fotonya seperti scrapbook. Nah, itu masuknya memang ke creative journaling ya. Jadi art journaling. Buat teman-teman yang memang suka banget seni, itu boleh jurnalnya di dekorasi. Nah, ada juga yang namanya organized journaling. Organized journaling itu adalah journaling yang lebih ke untuk memanajemen waktu, memanajemen produktivitas kita, seperti itu ya. Kita bikin to-do list, kita bikin workout plan, nah itu. Nah, yang terakhir itu adalah reflective journaling. Ini belum ada di PPT. Oke, aku perkenalan aja. Reflective journaling itu gratitude journal, peace of mind, termasuk yang sekarang kita lagi membicarakan, journaling for self-love, itu termasuk ke dalam reflective journaling. Sebenarnya dari dulu sudah ngetren ya, sudah banyak banget psikolog atau terapis yang memang menganjurkan kliennya atau pasiennya itu untuk melakukan journaling. Kenapa? Karena journaling itu bagus banget untuk menguraikan pikiran. Banyak banget yang ikut sesi aku justru para psikolog gitu loh, supaya bisa menyarankan kira-kira journaling yang efektif dan mudah dimengerti itu seperti apa sih? Karena kan nggak setiap kita bisa nulis ya. Kadang-kadang kalau disuruh nulis juga kadang-kadang kita bingung mau nulis apa, mulai dari mana, ya kan? Nah, dengan adanya sesi-sesi seperti terapi journaling ini, seperti kelas yang kita lakukan pada pagi hari ini, jadi lebih paham kira-kira journalingnya supaya efektif itu seperti apa. Oke,
sekarang kita masuk ke materi dulu. Kalau kita mau journaling mengenai self love, ya, berarti kita harus ngerti dulu nih tentang self love. Oke, ini ada judulnya di awal, self love atau self awareness, ya, to growth, blooming, and be fruitful. Jadi teman-teman, adik-adik semua di sini harus mengerti kalau kita hidup itu harus bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi juga bermekaran dan akhirnya berbuah. Dengan kata lain, hidup kita itu sebisa mungkin berguna atau bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Dan untuk mengerti self love, kita harus mengerti self awareness dulu. Untuk mencintai diri sendiri, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Makanya kalau di Indonesia sering kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Oke, coba di page yang pertama, Kak. Next, after this. Oke, ya. Oke, you and the world. You make the world a better place by making yourself a better person, ya. Bahasa Indonesianya, kamu bisa bikin dunia lebih baik lagi kalau kamu menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa sih Kak Adel judulnya You and the World, ya? Karena kebanyakan orang-orang, ya, ini bukannya remaja aja loh, kebanyakan orang baik yang sudah dewasa, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an bahkan suka salah paham. Kadang-kadang terlalu self-love, akhirnya semua hanya mengenai dirinya sendiri. Makanya di sini aku tulis you and the world. Jangan lupa kita itu hidup di tengah masyarakat. Nah, jadi kita nih masih hidup di dunia bersosialisasi, jadi segala sesuatunya bukan tentang diri kita aja. Segala sesuatunya juga pasti berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi self love itu bukannya berarti kalian harus ini semua tentang aku gitu. Kita tetap harus toleransi, tetap harus menyesuaikan juga dengan lingkungan di sekitar kita. Next page, Kak. Oke, nah ini tadi aku udah bilang ya, self awareness baru ke self love. Nah, di sini bisa dibaca, sangat penting untuk tahu dan sadar akan diri sendiri terlebih dulu, sebelum orang lain paham tentang kita. Akhirnya kita bisa berdamai dan mencintai diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi adik-adik, kalau tadi di awal kakak-kakak bilang kan, ya sekarang tuh banyak banget nih yang kurang paham tentang self-love atau kurang mencintai dirinya sendiri. Sepengalaman saya belasan tahun menjadi konselor sampai dengan sekarang, semua jenjang umur, tingkat pendidikan, siapapun mereka, pasti pernah menemukan krisis self-love. Ya, jadi bukan adik-adik yang remaja aja, percaya deh sama saya ya. It's okay, it's not only you, semua kita. Mau sepintar apapun, sebijak apapun orang tersebut, termasuk Kak Adel sendiri, pasti pernah mengalami kebimbangan yang berhubungan dengan self-awareness atau self-love. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu tahu dulu nih, yang perlu kita cintai dari diri kita apa, yang perlu kita perbaiki dari diri kita apa. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Coba next page, Kak. Oke, nah self-awareness itu apa sih? Mungkin sering dengar ya adik-adik ya. Oke, jadi self-awareness itu simpelnya adalah kesadaran akan diri sendiri. Ya, kesadaran akan diri sendiri. Jadi kita tahu betul kita itu siapa. Next, Kak. Oke, sadar apa nih Kak Adel? Sadar akan sifat kita, sadar akan perilaku kita, sadar juga akan perasaan kita ya. Mungkin bisa dibaca di bawah. Dalam lingkungan, kesadaran diri itu bisa berbentuk seperti pemahaman akan kebiasaan sehari-hari. Jadi mengerti potensi untuk berkembang dan efeknya untuk diri sendiri atau orang lain. Ya, karena waktu terbatas, kita cuma 1 jam, aku langsung aja ya ke poinnya adalah kita harus tahu potensi kita apa.
Sekali lagi ya, ini adik-adik mungkin bisa sambil menyiapkan catatan nih semuanya ya teman-teman yang ada di sini. Jadi penting sekali untuk mengerti potensi kita apa dan apa efeknya untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi penting untuk kita tahu potensi kita. Nah, next page, Kak. Sebelum ke sini ya, ini karena anak muda semua nih pasti semuanya sering ya kayak nonton film superhero, film Marvel, DC, or etc. lah apa aja pasti kan kalian sering. Ya, kalau aku sering banget, aku suka banget film-film yang berhubungan dengan superhero. Let's say Spider-Man deh misalkan. Misalkan si Spider-Man ini dia nggak tahu kekuatannya dia apa. Ya. Kalau dia nggak tahu kekuatan dia apa, ya dia kan jadi orang yang biasa aja. Jangankan menyelamatkan dunia, mungkin untuk menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa. Mungkin dia akan merasa, oh aku cuma cowok biasa aja. Terus biasanya kan kalau tokoh-tokoh Spider-Man kan selalu dikasih lihat tuh tokohnya modelnya kayak cupu-cupu kayak gitu kan, culun-culun kalau bahasanya anak sekarang ya kan. Mungkin aku biasa aja, nggak keren, nggak ganteng gitu. Terus bukan orang yang populer di sekolah, di kampus, di kantor, kayaknya aku biasa-biasa aja deh. Nah, tapi karena dia tahu kekuatan dia dan apa yang bisa dia kembangkan, dia bisa jadi berguna buat banyak orang. Of course, dia jadi bisa lebih percaya diri karena akhirnya finally dia mengetahui apa yang jadi kekuatan dia. Sama dengan kita semua adik-adik, setiap kita itu punya potensi. Titik. Ya, Kak Del ulangin ya, setiap kita punya potensi titik. Ya, nggak pakai koma. Jadi nggak ada masa sih Kak, mungkin dia aja kali Kak, aku enggak. Setiap kita diberikan akal dan budi dan pasti ada potensinya. Pasti punya kelebihannya. Cuma kadang-kadang kita nggak aware. Kita tidak paham akan potensi kita. Kita nggak tahu. Jadinya kita pikir kita nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, sekarang kita ke benefit sama loss-nya ya. Keuntungannya apa nih? Sama kerugiannya kalau kita nggak paham sama diri kita sendiri. Nah, benefitnya, keuntungannya kalau kita paham sama diri sendiri, kita jadi punya percaya diri yang dewasa. Nah, ini loss-nya bisa dilihat, kita jadi percaya diri yang belum matang. Aku pakai bahasa-bahasa yang sederhana aja ya. Pernah nggak ketemu sama temen yang berapapun umurnya lah ya, bisa sepantaran, bisa juga lebih muda, bisa juga lebih tua gitu kan. Dia tuh percaya dirinya mendekati ke arah negatif. Terlalu percaya diri akhirnya jadi arogan. Ya, aku bisa kok. Wah, tapi aku bisanya itu bukannya percaya diri yang positif, tapi ke arah arogan. Nah, itu loss-nya ya, percaya diri yang belum matang. Tapi kalau kita sudah mengerti diri kita jadi punya kepercayaan diri yang dewasa. Kenapa? Karena kita paham kalau kita punya kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan. Ya, kalau kita punya hal-hal yang luar biasa, tapi kita juga punya beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Sehingga pembawaan kita balance, percaya diri kita dewasa. Kita paham kalau mungkin ada orang-orang lain yang lebih baik dari kita, and it's okay, nggak masalah. Ya, pasti ada yang lebih baik dari kita. Toh kita juga mungkin lebih baik daripada orang lain. Jadi percaya dirinya dewasa ya. Lalu benefit selanjutnya adalah orang yang mengerti dirinya sendiri itu pasti kreatif. Pasti kreatif ya. Kreatif itu bukan berarti tentang seni ya. Nah, ini banyak banget anak muda yang salah paham, terjebak di being creative means itu art, seni. No. Kreatif sih bisa banyak hal ya. Selalu ada aja akalnya ya. Selalu ada hal-hal yang baru yang dia temukan. Dan orangnya juga selalu improve gitu ya, selalu mengembangkan segala sesuatunya. Tapi kalau orang yang mengerti dirinya sendiri, dia jadi egois. Jadi kaku. Ya. Oke, nah benefitnya lagi kalau kita mengerti diri sendiri, kita punya komunikasi yang kuat. Sebaliknya kalau kita nggak mengerti kelebihan atau potensi kita
kita berkomunikasi lemah. Kenapa? Karena apa-apa takut. Disuruh ngomong takut. Disuruh coba sesuatu takut. Apalagi diminta untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi prinsipnya. Enggak lah, takut Kak, nanti aku salah lagi. Gitu kan, enggak lah, nanti dia nggak mau lagi temenan sama aku kalau aku ngomong. Nah, padahal mungkin kadang-kadang kita menyampaikan suatu kebenaran atau suatu kejujuran. Cuma karena kita tidak mengerti potensi kita, akhirnya komunikasi kita lemah. Belum apa-apa, kita udah mundur duluan. Ya, ini banyak banget ya, bukan hanya remaja aja, banyak banget orang-orang yang seperti ini ya. Nah, benefitnya lagi relasinya lancar. Ya, kalau kita mengerti apa yang menjadi potensi kita dan kita mencintai dan menerima diri kita apa adanya, pasti relasi kita lancar. Kenapa? Karena kita pasti akan bertemu dengan teman-teman yang kita tahu mereka support kita. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti, pasti kita punya relasi minim. Karena kita jadi takut bergaul. Kita merasa kita tidak pantas di suatu komunitas tertentu. Padahal sebenarnya pantas, worth it gitu ya. Cuman karena nggak paham, jadi kita menarik diri. Ya, ujung-ujungnya adalah keuntungan dan kerugian. Ujung-ujungnya kalau kita menerima diri kita sendiri apa adanya, mencintai, mengenal apa yang jadi potensi kita, kita pasti untung. Ya dong, pasti untung. Kita jadi mudah untuk berkomunikasi, jadi punya banyak networking, kita jadi punya percaya diri. Of course, orang-orang juga senang di dekat kita. Ya, karena kita selalu vibes-nya tuh positif gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kita akan menjadi rugi kalau kita terus-menerus menjadi orang yang merasa nggak ada yang bagus dari aku. Kayaknya aku jelek gitu lah, aku nggak secakap dia, aku nggak seganteng dia, aku nggak sepintar dia, selalu comparison gitu kan, akhirnya apa? Merugikan diri sendiri, tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, tidak berani mengumumkan pendapat, akhirnya stuck di tempat. Oke, so jadi adik-adik di sini semuanya adik-adik dan kakak-kakak nih ya, banyak kakak-kakak juga ya, itu perlu sekali ya kita mengerti siapa diri kita, apa yang perlu kita kembangkan, plus, nah ini yang perlu digarisbawahi, apa juga yang perlu kita perbaiki. Sekali lagi, tadi Kak Adel udah bilang di awal, self-love itu tidak egois. Kita juga harus memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Next page, Kak. Next. Gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe orang nih ya. Ini juga bisa di remaja juga bisa diaplikasikan. Ada beberapa tipe orang who think they understand themselves ya. Ada beberapa orang yang merasa semuanya baik-baik aja. Tapi ketika ada masalah besar langsung KO gitu kan ya. Aku oke kok Kak gitu. Aku punya banyak klien yang remaja juga ya, tapi kebanyakan mungkin kuliah kali ya, udah kuliah atau awal-awal kerja. Mereka ngerasa, aku oke kok Kak, aku nggak ada masalah dengan self-acceptance, aku nggak ada masalah dengan menerima diriku apa adanya. Ini loh aku udah sarjana, ya kan aku hebat, punya karir yang baik. Kelihatannya tuh seperti baik-baik saja, ya terlihatnya. Tapi nanti begitu ada tantangan, ada beban besar datang, dia cenderung KO ya, langsung knock out, langsung tepar. Nangis-nangis merasa kenapa ini terjadi, tuh kan aku udah bilang kalau aku tuh memang sebenarnya tuh nggak mampu, kalau aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh gagal, aku nggak sehebat orang lain, aku ngerasa kayak aku tuh nggak berharga. Nah, ya ada orang yang seperti itu. Nah, nomor 2 adalah who truly understand themselves ya, yang menyadari dan memahami kalau untuk mencintai diri sendiri itu butuh proses dan butuh waktu. Di situ aku bold dan caps lock semua, waktu. Be kind to yourself. This is for everybody, very important ya. Untuk semuanya termasuk untuk Kak Adel sendiri.
untuk kita mengenal diri kita, untuk kita growth, untuk kita bertumbuh, untuk kita bermekaran, dan akhirnya kita berbuah jadi berguna buat orang lain, untuk kita bisa menjadi seseorang yang punya percaya diri yang positif, ya, mencintai diri kita, itu butuh waktu. Jadi, kalau sekarang adik-adik merasa, aku belum bisa sampai di titik itu sepenuhnya, Kak. Kadang-kadang aku masih minder. Kadang-kadang aku masih suka merasa kecewa dengan diri sendiri. Kadang-kadang aku masih ngerasa kayak, I'm a failure, aku gagal. It's okay, karena semua butuh waktu. Be kind to yourself. Yang baik dengan diri kamu sendiri. Ya, semua kita, termasuk Kak Adel, kita semua sedang berproses, sedang berprogres. Berapapun umur kalian, belasan tahun, 20, 30, 40, 50, itu semua berproses. Ya, sedikit demi sedikit kita mulai memahami diri kita. Sedikit demi sedikit kita mulai mencintai diri kita. Sedikit demi sedikit kita mulai mencintai orang-orang di sekitar kita juga. Ya, mulai berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ini penting sekali untuk adik-adik paham, kita nggak bisa tiba-tiba jadi celing, jadi kayak superhero, gitu ya. Jadi tiba-tiba hebat, tiba-tiba oke, kuat banget, gitu. Enggak, be kind to yourself, step by step, ya, be kind to yourself. Oke, next page, Kak. Selanjutnya. Nah, apa sih, Kak, yang harus dilakukan untuk kita sadar akan diri sendiri? Nah, ini adik-adik bisa mencatatnya, nanti terakhir baru Kak Adel akan jelaskan yang berhubungan dengan journaling-nya. Pemahamannya dulu yang penting tahu, ya. Oke, next. Apa aja yang harus kita lakukan? Ya, nah ini, do not overthink about yourself. Semua adik-adik dan kakak-kakak, one thing that we need to understand adalah setiap jenjang umur itu punya obstacle-nya masing-masing, punya hambatannya masing-masing. Waktu kita SD, ya, kita punya hambatannya. Kita SMP, SMA, wah, mulai bergaul, mulai pengen banget merasa diterima di tengah geng yang keren-keren, atau mulai merasa, wah, aku harus berprestasi nih. Universitas, bekerja, bahkan buat orang-orang yang sudah menikah, semua punya hambatannya masing-masing, ya. Jadi do not overthink about yourself. Jangan terlalu banyak bertanya kenapa. Supaya kita nggak selalu kayak gini, kenapa ya? Kok aku sekarang ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Nah, ya kan, nanti udah kuliah nanya lagi, udah kerja komplain lagi, kenapa ya? Nah, nanti juga sudah menikah, banyak pertanyaan lagi. Kenapa di sini maksudnya pertanyaan kenapa yang ke arah negatif, ya. Maksudnya ke arah complaining. Kenapa sih aku harus berhadapan dengan teman-teman yang menyebalkan, misalkan? Kenapa sih aku harus berhadapan dengan guru yang merendahkan aku? Kenapa sih aku harus berhadapan dengan faculty atau majority di universitas yang sebenarnya ternyata setelah aku jalanin, aku nggak suka sama major ini, gitu. Jadi terlalu banyak bertanya kenapa. Nah, kenapa? Nomor 2, karena mengetahui fakta tidak selalu membantu. Kenapa mengetahui fakta tidak selalu membantu? Beberapa hal fakta itu sudah terlanjur, ya. Kebanyakan itu mungkin sudah masa lalu. Contohnya, aku nggak pede. Kenapa? Karena mungkin papa mamaku bercerai. Let's say, contohnya seperti itu. Kenapa sih mereka harus bercerai? Nah, itu tidak membantu juga, gitu ya, dengan bertanya kenapa. Dan kadang-kadang kalau kita mau kulik faktanya, tidak selalu membantu juga. Mungkin hanya akan membuat kita semakin sedih, semakin kecewa, ya. Nomor 3, lebih baik bertanya apa yang bisa dilakukan. Aku banyak banget bertemu dengan remaja, ya, kalau lagi konseling ke aku tentang mengenai masalah fisik. Ya. Kenapa sih, Kak, rambutku kayak gini? Nah, aku punya beberapa klien dari Indonesia bagian timur. Nah, kita sama-sama tahu, ya,
Mungkin teman-teman di Indonesia bagian timur itu tipikal rambutnya mungkin keriting, ikal ya, kalau orang sekarang bilangnya kribo, banyak yang seperti itu walaupun tidak semuanya. Dan beberapa dari mereka bilang, Kak, aku tuh malu banget, aku tuh sering dibully di kampus gitu kan. Aku sering bully di kampus si kribo ya, mungkin karena kebetulan dia tidak berkuliah di Indonesia bagian timur, seperti itu. Nah, akhirnya kenapa sih aku diciptakan seperti ini? Itu kan tidak membantu. Ya, dengan bertanya kenapa. Kita sudah diciptakan seperti itu. Dan sebenarnya menurut aku itu eksotik sekali ya dengan tipe rambut seperti itu karena orang itu relatif. Nah, sukanya seperti apa. Nah, lebih baik bertanya apa yang bisa dilakukan. Kadang-kadang aku bilang, menurut aku rambut kamu fine aja, rambut kamu keren kok gitu. Banyak malah selebriti yang sekarang model rambutnya seperti itu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu merawat rambut kamu sehingga ikalnya itu lebih bagus lagi, jadi nggak berantakan. Ini perempuannya kebetulan case-nya ya. Mungkin kamu bisa kepang-kepang, jadi lebih seru kelihatannya. Atau kalau memang kamu ingin rambut lurus, why not? Sekali-sekali kamu coba smoothing, kan nggak masalah. Rambut aslinya nanti kalau tumbuh, kalau kamu nggak suka, bisa kembali tumbuh rambut yang asli. Jadi intinya lebih baik apa yang bisa kita lakukan daripada kita mengeluh, kenapa ya aku gini, kenapa ya aku begitu, gitu ya. Nah, nomor 4, tantangan dan ancaman dalam kehidupan. Sadar, wah ini kayaknya kok Kak Adel serem banget sih, tantangan dan ancaman dalam kehidupan sadar. Oke, nah aku mungkin salah satu mentor yang bicara tuh apa adanya, termasuk kepada para remaja ya. Aku sering banget diundang event-event yang temanya itu bullying, ya, sering banget. Nah, aku selalu bilang, sadar, kita mau bagaimanapun, para pembuli itu pasti akan selalu ada di sekitar kita. Yang satu selesai, mungkin yang satu sudah tutup mulut, ada lagi yang lain. Nanti belum lagi, nanti kita masuk ke jenjang berikutnya, ada lagi. Di sekolah ada, di universitas ada, di kantor ada, bahkan di keluarga kita, mungkin di keluarga besar ada anggota keluarga kok sukanya ngebully aku ya. Misalkan contohnya, kamu ini loh kayak anak pungut aja. Aku pernah juga punya klien remaja yang dia sampai nangis-nangis bilang, kenapa sih Kak, aku tuh sering dibecandain sama saudara-saudaraku, sama om tanteku, katanya anak pungut, warna kulitnya beda sendiri. Nah, ya, jadi kita harus sadar kalau ancaman itu akan selalu ada. Kalau bahasa sekarang tuh, haters akan selalu ada. Akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Akan selalu ada orang yang nggak puas. Mau sebaik apapun kita, sepintar apapun kita, seramah apapun kita ya, kayaknya ada aja orang tuh yang nggak puas sama diri kita sendiri. And it's okay. Makanya Kak Del bilang, sadar, wake up. Orang-orang seperti ini akan selalu ada. Kitanya yang harus siap. Ya. Nah, yang kelima, harapan dan semangat juang itu harus dikumpulkan. Yang penting kita semangat. Yang penting kita tetap punya harapan untuk maju. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Gitu kan? Yang penting adik-adik semua di sini, teman-teman semua di sini tetap berjuang. Ya. Salah satunya dengan berjuang mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Next, coba next page. Selanjutnya Kak. Nah, let go the past. Nah, ini nih, let go the past ya. Kak, gimana caranya lagi untuk kita bisa self love? Nomor 1, maafkan dirimu sendiri. Coba tanya sama kakak-kakak yang udah senior juga. Pernah nggak merasa bersalah akan sesuatu? Pasti pernah. Jadi bukan adik-adik aja. Orang tua kita, siapapun Kak Adel, kita pasti pernah merasa bersalah akan diri sendiri. Kita pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita manusia. Ya, jadi maafkan dirimu sendiri. It's okay. People make mistake. Ya, dicatat. People make mistake. Orang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi forgive yourself. Maafin diri kamu sendiri ya. Kedua, maafkan orang lain. People make mistake.
orang lain juga pasti pernah bikin salah ke kita, menyakiti hati kita, mengecewakan kita, menyepelekan, bahkan aku sering banget menjadi konselor untuk anak-anak remaja yang dilecehkan, bukan hanya dikecewakan lagi, gitu kan. Tapi kita harus berusaha memaafkan orang lain. Ketiga, lakukan perawatan dan pengembangan diri. Nah, ini yang Kak Adel bilang. Salah satunya tanda kita mencintai diri sendiri adalah kita melakukan perawatan dan pengembangan diri kita. Nah, contoh ya, misalkan kamu baru beli HP nih ya, misalkan ini sih HP lama ya. Saya kan baru beli HP, kamu beli pakai tabungan kamu sendiri, terus kamu suka banget sama handphone kamu yang baru, kamu cinta deh sama handphone kamu yang baru, kamu mungkin nggak taruh dia sembarangan? Nggak mungkin kan? Taruh aja lah sembarangan, nanti diambil orang, ya udah. Gitu. Nggak kan? Pasti kamu lap, kamu bersihkan, kamu install ulang lagi, kamu update kalau ada software yang harus diupdate, ya. Nah, kita ke benda mati aja, ke barang aja seperti itu. Kalau kita mencintai dan menyayangi benda itu, apalagi diri kita sendiri. Kita harus rawat diri kita, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, harus dikembangkan, belajar lebih banyak lagi, tahu lebih banyak lagi. Jangan enggak lah, aku malas olahraga gitu kan ya. Nah, banyak yang anak muda sekarang yang aku tuh sering dibully, aku nggak suka, aku harus mencintai diriku sendiri gitu kan. Aku sering dibully tentang bodiku, itu kan body shaming. Nah, banyak anak muda yang terjebak di sini. Itu kan body shaming, body shaming. Kenapa sih? Yes, betul, para pembuli itu memang sangat tidak sopan dan tidak untuk ditiru. Tapi kita juga jangan lupa, kita harus melakukan perawatan terhadap tubuh kita. Ya, kita juga harus melakukan, kita olahraga, kita bersihkan, ya. Yang cewek-cewek, cowok-cowok juga sekarang skincarean, mungkin seperti itu ya, intinya perawatan ya. Lalu keempat, cari kegiatan yang positif ya. Let go the past berhubungan banget dengan kegiatan yang positif. Daripada mikirin masa lalu, yang tadi Kak Adel bilang kenapa di masa lalu kita seperti ini, kenapa latar belakangku seperti ini, kenapa aku diciptakan rupanya seperti ini, lebih baik kita mencari kegiatan yang positif supaya kita juga lebih berkembang. Nah, yang kelima nih lucu banget ya, sedikit cuek bukan masalah. Aku ulangi, sedikit cuek bukan masalah. Kadang-kadang kita harus cuek juga, makanya cueknya ini Kak Adel tulis dengan tanda kutip. Maksudnya jangan apa-apa dipikirin. Just let go. Cuek sedikit tuh nggak apa-apa. Apalagi kita anak muda. Nggak harus kita memikirkan semua ini. Kan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam satu waktu. Jadi kadang-kadang kita perlu cuek. Temen ngomong apa yang kira-kira omongannya tuh sampah gitu loh. Tidak membangun kita, tidak mensupport, ya udahlah cuek aja lah. Mungkin dia lagi kesel sendiri kali, makanya dia marah-marah sendiri. Kayak gitu ya. Sedikit cuek itu nggak masalah. Next page, Kak. Selanjutnya, choose supportive people. Nah, ini penting banget nih, terutama buat para remaja ya, buat kita semua sih sebenarnya. Satu, bergaul dengan orang yang mendukung, itu jelas ya. Kedua, teman baik tidak perlu banyak. Kita berteman dengan banyak orang. Ya. Kenal ramah dengan banyak orang, just be polite. Tapi teman baik nggak perlu banyak-banyak. Kenapa kita harus susah-susah mau diterima di suatu kalangan tertentu? Berapapun umur kita ya, kadang-kadang kita suka maksa diterima di suatu geng tertentu, komunitas tertentu. Kayaknya kalau gue nggak di situ, gue belum keren nih, kayak gitu. Teman baik itu nggak perlu banyak, yang penting mendukung, supportive ya. Ketiga, jelas sekali, ini harus digarisbawahi sebenarnya, eliminasi pergaulan yang meresahkan ya. Aku ulangi, eliminasi pergaulan yang meresahkan. Kalau kira-kira kok aku kalau nongkrong sama dia kok jadi boros banget ya. Bawaannya mungkin ke kafe terus, hedon banget hidupnya, padahal mungkin tabungan kita tidak sebanyak itu, ya udah eliminasi aja pergaulan tersebut. Berarti kita belum mampu. Kok aku kalau nongkrong sama dia kok ngegosip terus ya, Kak? Bawaannya jadi ngegosip, soalnya dia isinya tuh kayak suka ngegosip aja. Kalau itu meresahkan kita, kita merasa itu nggak baik, ngegibahin orang, terus ya nggak usah bergaul sama mereka. Makanya nomor 4, selalu cari komunitas yang baru.
explore lagi, ikut komunitas yang baru lagi ya. Aku percaya pasti Kisara juga menyediakan suatu wadah yang positif ya, komunitas yang positif buat teman-teman semua di sini. Nomor 5, perhatikan mereka yang tulus membantu. Tulusnya kok di bold? Iya, karena ada juga beberapa orang yang bantu kita itu karena ada maunya, jadi mereka memuji-muji kita, ya kan, menyenangkan kita. Ada maunya, kita pikir mereka mencintai kita, enggak. Padahal itu yang orang bilang ada udang di balik batu. Mendingan suatu teman yang dia menegur kita dengan baik, kamu tuh jangan gitu, itu nggak baik tahu. Nah, lebih baik itu teman-teman yang menegur kesalahan kita dengan baik, itu menurut aku itu lebih berharga. Karena teman-teman itu berarti ingin kita berubah ke arah yang lebih baik ya, daripada kayak menjilat kita, terus kita merasa dicintai, padahal enggak, mereka ada maunya aja. Next page, Kak. Oke, nah ini semua itu kita bisa rangkum dalam sebuah jurnal atau catatan harian ya. Jadi jurnal itu sebenarnya catatan harian. Nah, ini ada tugasnya nih buat teman-teman nih. Teman-teman siapin satu buku ya, satu buku khusus, atau mungkin teman-teman punya diary, punya memang catatan harian jurnal sebelumnya. Nomor 1, sebutkan 10 hal yang baik mengenai diri kamu. Ya, aku ulangin ya. Tuliskan ya, jadi sebutkan ini maksudnya kamu tulis 10 hal yang baik mengenai diri kamu. Perhatikan, bisa itu skill atau keterampilan. Contohnya aku pintar masak, aku jago berbagai bahasa, aku pintar matematika, aku kreatif dalam seni, boleh. Bisa juga sifat, behavior, kayak aku orangnya setia banget loh Kak, aku orangnya tuh tekun, aku orangnya tuh ramah, bisa juga ya behavior atau karakter. Yang ketiga bisa juga fisik. Aku cantik, senyumku manis. Terus banyak orang yang bilang kalau bodiku tuh atletis gitu kan, kuat. Apa aja deh, pokoknya 10 hal baik mengenai diri kamu. Sehingga kamu tahu apa yang menjadi kekuatan kamu. Ya, apa yang menjadi potensi dalam diri kamu. Nah, ini banyak loh. Ini kayaknya gampang ya. Tapi nanti percaya deh, ketika teman-teman sudah mau menulis jurnal, itu mikir, aku apa ya? Kok kayaknya nggak pede ya nulisnya. Mau bilang aku manis, nggak pede. Mau bilang aku pintar, takut dibilang sombong. Nah, ini adik-adik semua mesti mengerti basic dalam penulisan jurnal adalah, jurnal itu adalah kamu menjadi diri kamu sendiri. Ya, contohnya ini jurnalnya, Adele nih buku jurnalnya. Ya, sebenarnya bisa ditulis di laptop, di handphone juga bisa ya. Tapi ada baiknya kita punya buku tulis khusus untuk jurnal. Nah, jurnal itu saatnya kita menjadi diri kita sendiri, dan yang baca cuma kita aja. Jadi adik-adik, kakak-kakak semua di sini nggak perlu malu dalam menulis. Kecuali misalkan kayak Adele, karena mentor journaling, kadang-kadang itu klien membacakan isi jurnalnya untuk progress monitoring, tapi itu pun seizin mereka. Lebih dari itu, ini bersifat rahasia. Jadi nggak usah malu untuk menyebutkan atau menuliskan 10 hal yang baik mengenai diri kamu sendiri ya. Oke. Nah, kedua, tuliskan 10 hal yang harus dikembangkan plus skala keberhasilannya. Aku kasih contoh ya. Ini nomor 2 ini kata kuncinya adalah introspeksi. Ya, nomor 2 kata kuncinya adalah introspeksi. Jadi kira-kira apa yang harus aku kembangkan ya? Oh, kayaknya aku harus belajar bahasa Inggris lagi deh. Kayaknya aku harus olahraga. Akhir-akhir ini aku udah mulai nggak olahraga, nafasku mulai sesak, bajuku mulai nggak muat, mungkin seperti itu ya. Atau aku harus mulai makan sehat lagi. Kayaknya aku harus ke salon deh. Sesimpel itu mungkin nih buat yang cewek-cewek nih ya. Soalnya rambutku udah mulai kering, udah nggak beraturan, udah berantakan, mungkin harus dipotong, dirapihin lagi. Atau aku mau deh ikut sesi-sesi self development lagi. Atau kayaknya aku harus cari teman baru. Karena aku kayaknya sekarang bergaul dengan teman-teman yang isinya tuh
suka marah-marah semua gitu kan ya. Aku jadi kebawa-bawa, jadi cepat marah kalau bergaul sama mereka, jadi emosian. Jadi 10 hal yang harus dikembangkan plus skala keberhasilannya. Skala keberhasilan maksudnya seperti ini. Aku mau belajar bahasa Inggris lagi. Kira-kira dari 0 sampai 10 berapa ya nilai skala keberhasilan aku? 8. Aku yakin 8. Seperti itu ya. Kenapa skala keberhasilan itu baiknya kita tulis di jurnal kita supaya kita juga bisa evaluasi. Ya, kalau misalkan udah 6 ke bawah nih, aku tahu banget nih kalau aku harus mengurangi marah-marahku, ya, anger management. Tapi skala keberhasilannya 4. Nah, itu perlu digarisbawahi. Berarti harus usaha effort lebih lagi. Ya, jadi skala keberhasilannya itu juga ditulis. Nah, kalau skala keberhasilannya kita justru 8, 9, 10, aku yakin banget nih bisa. Itu membuat kita lebih semangat lagi. Kita pasti bisa ya. Jadi sama-sama positif. Kalau skala keberhasilan kamu rendah, itu membuat kamu untuk wah, fokus, aku harus effort nih, karena aku cuma 4 nih, kayaknya keyakinanku cuma 4 nih bisa melakukan ini. Tapi kalau kamu 9, 10, 8, itu kamu jadi semangat ya. Ketiga, ungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Jadi kamu bisa tulis di jurnal kamu apa yang kamu rasakan kepada orang lain secara spesifik ya. Tadi kan Kak Adil bilang, kita harus memaafkan orang lain. Kita harus siap terhadap bulian-bulian atau tekanan-tekanan dari sekitar kita. Jadi kamu tulis gitu. Misalkan gini, aku sebenarnya kayak contohnya tadi ya, remaja yang jadi klien aku yang sering dibully sama anggota keluarganya, dia tulis, aku sebenarnya nggak suka sama om dan tante aku yang selalu bilang aku ini anak pungut karena aku tahu bukan anak pungut. Ya, jadi dia tulis di situ kekecewaannya dia, kesedihannya dia yang mungkin dia tidak sanggup atau sungkan untuk bicarakan langsung ke om dan tantenya ya. Jadi dia tulis di situ unek-uneknya dia. Jadi jurnal ini juga bisa jadi curahan hati kamu kalau memang kamu tidak berani untuk menyampaikan langsung ke orang-orang yang bersangkutan. Tapi kalau kamu berani menyampaikan langsung, why not? Segala sesuatu bisa disampaikan secara baik-baik. Aku mau ngomong dong, sebenarnya aku nggak suka deh kamu kayak gitu, misalnya with your friend, ya, or with your family, itu bisa juga disampaikan ya. Jadi kamu tulis apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Nah, yang keempat adalah kamu foto selfie, ya kan, jadi kamu selfie aja gitu kan pakai handphone, lalu kamu lihat deh hasil foto kamu, nggak usah harus make up gitu, yang cowok juga nggak usah harus pakai gel rambut dulu, selfie aja padanya nggak apa-apa. Kamu katakan ya, saya tidak sempurna, tapi saya bisa menjadi yang terbaik sesuai versi saya, dan semua akan baik-baik saja. Ya, sekali lagi, saya tidak sempurna, tapi saya bisa menjadi yang terbaik sesuai versi saya, dan semua akan baik-baik saja. Ya, di situ kamu lihat tuh foto selfie kamu nggak harus jadi orang lain, kamu tidak harus menjadi seperti tetangga kamu, ya kan, teman di sekolah kamu atau siapapun itu idola kamu, ya. Tapi kamu bisa menjadi diri kamu sendiri yang terbaik, ya, your best version of yourself, ya. Jadi jurnal ini kamu tulis ini aja dulu. Bisa direpetisi ya, bisa di-repeat. Jadi jurnal itu nggak cuma nulis sekali terus selesai. Nanti ketika kamu merasa down lagi, merasa kayaknya perlu evaluasi lagi, aku tulis lagi deh, aku untuk meyakinkan lagi. Jadi kamu sedang meyakinkan diri kamu sendiri lewat tulisan kamu di buku jurnal kamu. Nah, banyak pertanyaan seperti ini. Kak, kalau misalkan hasilnya sama, yang ditulis sama, boleh nggak? Boleh dong. Kenapa enggak? Tapi kadang-kadang pasti suka ada yang berbeda, karena pasti dalam hidup kita menemukan sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Next page, Kak. Page terakhir mungkin ada. Kakak panitia, boleh? Page terakhir. Oke.
Oke, nah ini. You can do it. Protect your peace, get rid of toxicity, cleanse your space, cultivate love. Ya, jadi apa? Kita tuh harus memproteksi, menjaga kedamaian hati kita. Ya, tadi yang Kak Adel bilang, yang damai, berterima dengan diri sendiri. Aku punya banyak hal yang baik dan aku mau stop bertanya kenapa. Enggak. Aku mau damai, aku mau tenang, aku sudah mau mulai berterima. Aku ini ya seperti ini, diciptakan di tengah keluarga yang seperti ini. Mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi aku mau get rid of toxicity. Aku mau eliminasi lingkungan-lingkungan atau omongan-omongan orang itu yang nggak baik pengaruhnya buat aku. Aku mau bersihkan ya, cleanse your space, maksudnya aku mau mulai lagi dari awal dan cultivate love. Lebih baik aku menumbuhkan cinta terhadap diriku sendiri dengan menerima dan mengembangkan potensi-potensiku, dan cinta terhadap diriku sendiri dengan memperbaiki apa-apa saja yang memang kurang ya. And of course you can do it. Pasti kamu bisa melakukannya dengan baik. Ingat tadi kuncinya yang Kak Adel juga bilang, be kind to yourself. Proses, butuh waktu. Ya, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Nanti pasti kita akan sampai di mana kita sudah mulai lebih balance lagi. Itu aja adik-adik materinya, supaya adik-adik nggak kebingungan, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu PR-nya yang harus ditulis di jurnal, bisa dibaca-baca lagi, dievaluasi lagi, dan bisa ditulis secara continually. Nah, aku tutup dengan ini. Jadi jurnal itu ada banyak ya, sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti, jadi kalau journaling tuh kayak gini Kak Adel. Ya enggak juga, journaling tuh ada banyak banget materi dan programnya. Ini kebetulan mengenai self-talk yang paling sederhana buat adik-adik remaja. Itu Kak Cynthia. Aku izin minum ya, dari tadi ngomong terus soalnya. Oke. Kalau ada sesi tanya jawab, Kak Adel. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Kak Adel atas penyampaiannya yang luar biasa, yang sangat insightful tentunya, yang dapat mencerahkan kita hari ini terkait dengan journaling. Tentunya nanti teman-teman sudah pada termotivasi ya untuk mulai menulis jurnalnya. Nah, tentunya quotes yang luar biasa ya mengakhiri materinya Kak Adel tadi terkait dengan protect your peace, get rid of toxicity, cleanse your space, sama cultivate love gitu. Jadi mulai tumbuhkan cinta ya teman-teman ya, khususnya di bulan yang penuh cinta ini, bukan hari yang spesial lagi ya, karena 14 Februari hari Valentine udah lewat kebetulan, jadi di bulan yang spesial ini gitu. Dan tentunya untuk teman-teman yang sepertinya dari awal sudah banyak mempersiapkan pertanyaan ya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Kak Adel tadi. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman untuk boleh melakukan presensi ya teman-teman ya, untuk mencatat kehadirannya agar terdata di kita di panitia gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget mengetikkan angka 1 ya di chat box, nantinya akan saya pilih untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, untuk dapat direspon langsung nih oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke, udah ada nih dari Arisa Fitri. Wah, banyak ya Kak Adel ya. Sepertinya memang sangat menarik ya materi terkait journaling for self-love ini, apalagi dibawakan oleh Kak Adel yang memang sudah ahli gitu di bidangnya. Pertama dari Arisa Fitri, silakan boleh on mic ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nikade Arisa Fitri dari SMA Negeri Bali Negara. Saya izin bertanya Kak, yang pertama itu bagaimana sih cara membangun self-love pada remaja yang pernah dibully, apalagi bisa mempengaruhi kesehatan mental dari remaja tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melalui journaling ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap self-love sama self-healing kita. Sekian, terima kasih Kak. Ini langsung dijawab dulu Kak Cynthia atau gimana? Iya, boleh. Langsung ditanggapi boleh Kak Adel. Aku respon singkat padat jelas ya, supaya nanti yang lain juga bisa bertanya. Tadi dengan
Adik siapa? Ari Safitri ya. Halo. Ari atau Safitri nih panggilannya ya. Halo Nah, Kak. seperti yang dibully ya, tadi aku bilang memang paling banyak kasus itu self love itu berhubungan dengan dibully. Nah, seperti yang tadi Kak Adel sudah sampaikan sayang. Jadi kamu harus pertama stop bertanya kenapa dulu ya. Jadi stop nanya kenapa sih dia bully aku, lagian juga kenapa sih aku begini diciptakannya. Nah, itu stop tanya kenapa. Karena nggak akan dapet kita jawabannya yang pasti. Nanti kalau kita nanya-nanya kenapa terus, ya kan alasannya kenapa dia ngebully aku, apa salahku, kenapa aku dilahirkan seperti ini nggak selesai-selesai nanti lingkarannya. Jadi stop tanya kenapa dulu, dan mulai temukan potensi kamu. Makanya di journaling, di situ ditulis apa sih kelebihan kamu, supaya kamu bisa bilang kayak gini. Contohnya, misalkan dia ngebully kamu itu jelek, gitu. Ini misalkan aja. Tapi potensi kamu mungkin kreatif. Kamu bisa bilang gini, ya udah sih kalau aku jelek, tapi aku kreatif dan kamu belum tentu sekreatif aku. Nah, kenapa? Karena kamu udah tahu potensi kamu. Jadi setiap ada bulian datang, kita langsung gini, oke, I'm gonna stop asking why. Aku akan stop complaining. Aku lebih baik fokus dengan apa yang baik dari diriku yang belum tentu si pembuli itu punya. That's it and let go. Itu ya masalah bully ya. Supaya apa? Kamu nggak muter-muter mikirin bulian itu. Kita semua pernah dibully, bullying people. Kita tanpa sadar juga ngebully orang lain tanpa kita sadar. Ya, jadi mendingan let go. Nah, kedua, seberapa besar sih manfaat journaling untuk self love? Aduh, apalagi untuk self healing ya. Kalau terapi jurnal untuk self healing tuh lebih panjang lagi sebenarnya, lebih detail lagi. Tapi seberapa besar? Sangat besar. Sangat besar banget. Karena gini, kita menemukan dalam hidup, kadang-kadang nih teman-teman semua, kadang-kadang kita nggak bisa ceritain semua ke orang terdekat kita, betul nggak? Nggak semuanya kita bisa ceritakan ke best friend forever, BFF, tapi kan belum tentu ya. Apalagi ke papa sama mama, oh no gitu ya, nggak semua papa sama mama kita bisa dengerin cerita kita. Yang udah menikah pun, aku nemuin banyak banget konseling nggak bisa ceritain ke suaminya, ke istrinya, ke pacarnya, nggak bisa. Nah, makanya aku bilang, jurnal itu saatnya kamu menjadi diri kamu sendiri. Kamu bisa tulis tentang diri kamu bisa baca lagi, kamu bisa evaluasi lagi. Sehingga kamu bisa menemukan solusi dari apa yang kamu tulis. Jadi seberapa penting, seberapa besar efeknya? Besar sekali. Karena banyak orang yang sesat karena dia nggak bisa menguraikan pikirannya. Jadi kayak mampet, kayak pernah nggak ngerasa kayak aku mau meledak gitu kan. Yang aku pikirin banyak banget, yang aku rasakan banyak banget. Kayak aku sering banget ya dapat nggak umur 20-an juga, 30-an juga banyak, tiba-tiba konseling sama aku nangis-nangis. Pokoknya aku mau healing, Kak, aku mau healing. Terus aku tanya, kamu mau healing apa? Nggak tahu. Loh, iya, aku tanya lagi, kenapa? Ada apa? Ya pokoknya banyak banget deh, Kak, udah mumet banget. Jadi satu sesi kadang-kadang aku cuma dengerin dia nangis gitu kan. Oke, baru aku ajarin terapi journaling yang lain sesuai dengan kebutuhan dia. So, penting sehingga dia bisa mengurangkan pikiran mau healing, apa yang di healing? Dia mulai tuliskan. Ya, tentang isi hati dia, kegelisahan dia, semua. Baru nanti biasanya mentor yang akan bantu lewat konseling. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Dek Ari. Welcome. Oke, terima kasih ya Risa Fitri atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Adel untuk jawabannya ya. Jadinya untuk self love, untuk bullying, mulai stop tanya kenapa gitu ya Kak Adel ya, sama kenali potensi diri ya yang paling penting, dan tentunya journaling itu menjadi aktivitas yang dapat menjadi self healing ya bagi kita, karena nggak semua hal bisa kita ceritakan ke orang lain. Gitulah ya kurang lebihnya ya. Semoga untuk Arisa Fitri bisa menjawab ya Ari ya. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu dari Valerina Ina. Silakan untuk on mic ya untuk menyampaikan pertanyaan. Halo Kak Adel, halo semuanya. Kenalin, nama aku Putu Valerina Andani Putri, biasa dipanggil Ina. Aku dari Kabupaten Badung, Bali. Aku mau nanya terkait gimana sih caranya kita tahu kalau kita itu udah benar-benar mengenali diri kita sendiri. Karena aku merasa aku ragu gitu. Dan
Yang kedua, aku juga penasaran sama kegiatan-kegiatan apa yang termasuk self-love. Apakah self-care dan me time itu termasuk kegiatan self-love atau bukan? Thank you. You're welcome. Oke, Ina, aku langsung jawab ya Kak Cynthia ya. This is a very interesting question. Jadi tadi pertama aku kayaknya belum kenal diriku sepenuhnya deh. Ya kan tadi kan Kak Adel udah bilang butuh waktu. Ya, butuh proses. Jadi kalau sekarang kamu belum mengenal diri kamu sepenuhnya, Kak Adel juga mungkin belum 100% mengenal dan mengembangkan potensi Kak Adel. Jadi itu butuh waktu, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting ada perkembangan. Dimulai dari tadi kamu tulis 10 hal yang baik tentang kamu, 10 hal yang harus kamu perbaiki. Nah, jurnal itu kan nanti ditulis lagi, mungkin seminggu sekali kamu tulis, ya, atau seminggu 2 kali, atau sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nanti kamu kan lama-lama akan menemukan sesuatu yang baru lagi. Oh iya nih, aku perlu memperbaiki ini. Oh ternyata aku pintar loh di sini. Lama-kelamaan kamu jadi lebih mengenal diri kamu sendiri. Ya, jadi pelan-pelan butuh waktu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa tahu sekarang. Bulan depan baru kita tahu mungkin karena ada kejadian tertentu. Wah, aku jadi tahu nih. Ternyata aku orangnya baperan gitu kan. Karena ada kejadian tertentu. Nah, kita tulis di situ. Aku mungkin tidak nggak boleh oversensitif atau apa. Atau aku jadi tahu ternyata aku tuh pintar nari loh, pintar dance loh. Ya kan? Mungkin karena mengikuti suatu kegiatan, nah kamu tulis di situ. Lama-lama kamu mengenalnya, jadi butuh waktu. It's okay. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Yang kedua? Kegiatan yang termasuk self-love itu apa aja dan kayak gimana? Apakah self-care dan me time itu termasuk kegiatan self-love atau bukan? Oke, nah tadi Kak Adel juga bilang kan ya, merawat diri itu penting. Berarti gimana? Nah, berhubungan nggak? Berhubungan dong. Kalau kita cinta sama diri kita, kita harus merawat diri kita termasuk tubuh kita. Jadi itu menjawab pertanyaan kamu. Self-care itu termasuk self-love nggak? Iya. Iya banget malah, karena kita cinta sama tubuh kita. Me time itu termasuk self-love nggak? Ya iya. Karena kita juga menjaga hati kita, merawat hati kita supaya tetap happy, supaya perasaan kita juga tetap damai. Ya, jadi me time itu juga cuma ingat ya, tadi Kak Adel bilang di awal, punya self love yang dewasa. Jangan jadi arogan dan egois. Jadi ya ini kan me time gue, nggak boleh diganggu. Setiap hari ini me time-nya banyak banget gitu kan. Saking me time-nya lupa melakukan banyak tanggung jawab. Terus alasannya, ini kan self-love, kan gue lagi self-care, jadi ke salon bisa berjam-jam sampai lupa ngerjain tugas dan yang lain-lain. Ya enggak, semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Gitu ya. Thank you, Kak Adel. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Valerina. Sudah menjawab kira-kira atau ada yang ingin ditanggapi kembali, Valerina? Sudah, Kak. Sudah ya, sepertinya ya. Oke, jadi dari Valerina terkait dengan keraguan ya, masih ragu. Ini aku udah kenal belum ya sama diriku sendiri gitu. Kata Kak Adel tadi perlu waktu ya ternyata untuk mengenal diri sendiri dan ternyata untuk tahu yang mana sih termasuk self-love gitu. Ternyata hal-hal yang dapat membangun kedamaian kita tuh bisa kita bilang sebagai self-love asalkan kita nggak lupa sama kewajiban kita, begitu ya Kak Adel ya. Kemudian kita lanjut deh ke mengenal diri sendiri. Journaling itu, terapi journaling hanya salah satunya ya. Kamu bisa banyak baca buku, kamu bisa ketemu dengan mentor-mentor, kakak-kakak mungkin yang ada di Kisara ya. Kita bisa tes personality plus dan yang lain-lain. Jadi banyak. Jadi terapi journaling cara yang sangat mudah untuk mengenal. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak Adel dan juga teman-teman, yaitu dari Sang Ayu. Silakan untuk on mic ya untuk menyampaikan pertanyaan. Baik Kak, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sangayu Madi Dwi Antari, bisa dipanggil Sangayu. Saya dari Universitas Udayana. Jadi di sini saya ingin bertanya, journaling itu kan bisa sebagai self-love atau self-healing nih Kak.
Namun bagaimana sih caranya menanggapi orang yang justru meremehkan ketika kita sedang journaling gitu, kayak ngapain sih nulis-nulis kayak gitu, alay kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, sebenarnya nih itu dia termasuk menanggapi pembuli, ya kan? Nah, makanya tadi Kadel selalu bilang, stop asking why. Nggak usah ditanya kenapa, gimana caranya. Nggak usah ditanggapin aja. Gitu. Ya, karena kita tahu potensi kita itu adalah mungkin salah satunya menulis. Dan dia, ada beberapa orang yang membuli sebenarnya karena dia nggak bisa. Sebenarnya dia pengen, cuman dia nggak bisa aja gitu kan. Jadi dia menekan kita yang bisa. Mungkin kayak journaling, mungkin ngapain sih pakai journaling segala, alay. Ya mungkin karena kamu, perhatikan baik-baik ya Sang Ayu ya, ini seru banget. Mungkin karena kamu belum paham pentingnya journaling. Mungkin pengetahuan kamu masih agak cetek gitu tentang journaling. Jadi ini membuli dengan membalas membuli lagi, enggak, tapi jangan dikasih tahu ke dia kayak gitu ya. Mungkin kamu belum paham aja mengenai journaling. Nah, sedangkan Sang Ayu sudah paham dan ini sesuai dengan kebutuhan Sang Ayu. Jadi stop asking why. Termasuk asking why, kenapa ya dia kayak gitu ya? Apa yang harus aku jawab? Nggak usah. Ya kamu punya urusan sendiri, dia punya urusan sendiri. Nanti kamu berkembang dan semakin baik karena journaling kamu, dia masih gitu-gitu aja, itu urusannya dia. Iya, tunggu ya agak berisik, tiba-tiba kayaknya anjing tetanggaku berantem gitu di sini. Tiba-tiba aku, kenapa ini anjing-anjing semua kalau di sini tiba-tiba berisik banget. Jadi intinya gini, buat teman-teman semua, bukan buat Sang Ayu aja, kita harus paham, tidak semua metode itu cocok ya. Sama deh kayak diet, kita mau olahraga sekarang ada yang suka yoga, ada yang suka nge-gym, ada yang suka berenang. Diet ada diet keto, diet apalagi banyak banget. Nah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita juga jangan memaksakan. Kalau ada orang yang nggak suka journaling, ya udah, mungkin nggak cocok sama dia. Kayak gitu. Lagian ya, namanya journaling itu kan rahasia, orang nggak perlu tahu juga kita journaling. Kecuali kita art journaling ya, kecuali kita kreatif journaling, memang dipertontonkan ya, di show off karena kan art, jadi bukan rahasia bentuk, jadi kayak foto jurnal, scrapbook, ada lukisan-lukisannya, ada bunga keringnya atau apapun gitu kan, foto-foto itu biasanya kita memang upload di sosial media, itu baru dipertontonkan. Semoga membantu ya Sang Ayu. Baik, terima kasih Kak. Makanya Sang Ayu terima kasih. Sedikit cuek tidak masalah. Ya, apalagi masih muda, sekali-sekali cuek aja. Apaan sih? Itu kan biarin aja. Gitu. Oke Kak. Oke, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, sekali-kali cuek. Lagian kita nggak wajib kan ya untuk menyenangkan hati semua orang, betul nggak sih Kak Adel? Tadi aku bilang haters akan selalu ada selama kita tetap melakukan yang positif. Tidak ada norma hukum yang bisa menyalahkan kita, tidak ada norma agama ataupun norma masyarakat yang kayaknya kita tuh bertentangan gitu loh. Bersikap kurang ajar ya udah cuek aja. Oke, kemudian kita lanjut aja ya karena waktu akan terus berjalan gitu agar semua pertanyaan bisa terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Intan Talia. Silakan Intan untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang Kak. Halo Intan. Perkenalkan, nama saya Intan dari SMA Negeri 2 Mengui. Saya izin bertanya Kak, bagaimana cara kita bernegosiasi untuk diri kita sendiri dan cara mengatur emosi yang masih labil? Dan awareness nih. Nggak apa-apa ya, kita jawab aja langsung. Gimana sih kita ngontrol emosi kita, apalagi kita masih remaja ya. Aku udah bilang bukan cuma remaja aja. Yang nggak remaja pun yang udah kita anggap dewasa aja, kadang-kadang masih sulit untuk mengontrol emosi dan labil ya. Kalau berhubungan dengan expertise aku, karena aku expertise-nya di journaling adalah kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau dan kamu tulis di buku jurnal. Labil tuh kadang-kadang karena kita nggak tahu apa yang kita mau.
kita nggak tahu apa yang kita rasakan. Jadi kita menclok-menclok. Itu kan orang labil ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang marah, kadang-kadang senang, kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau gitu kan ya. Makanya kita kalau misalkan ditembak sama cowok nih pacaran, lu mau apa enggak sih, yang benar labil banget gitu kan. Kadang-kadang kasih harapan, kadang-kadang ghosting gitu kan ya kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Jadi kita bisa tulis di jurnal kita yang berhubungan, ya misalnya kamu labil karena apa, atau emosi kamu campur aduk karena apa. Kamu tulis di jurnal kamu sebenarnya apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan. Coba kamu tulis dulu. Kamu ambil waktu tenang, kamu tulis. Nah, kamu fokus aja dengan itu dulu. Kalau menurut kamu yang kamu inginkan itu baik, tidak merugikan orang lain, ya udah fokus di situ. Nggak usah labil dengan pikir kiri kanan. Seperti itu ya. Jadi terapi jurnal itu jadi kita tahu apa yang kita mau. Oke, terima kasih Kak Adel. Dari Intan bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin ke Kak Adel atau sudah cukup? Cukup Kak, memuaskan sekali. Oke, sangat memuaskan ya katanya Kak Adel ya. Jadi begitu ya, jadi nggak hanya remaja aja yang bisa labil, tapi semua kalangan umur. Dan yang terpenting itu adalah terapi jurnal itu bisa jadi aktivitas yang dapat kita lakukan ya, untuk dapat mengatur emosi kita, tentunya untuk mengontrol emosi kita. Sepertinya memang saling berhubungan ya Kak Adel ya, masalah yang satu dengan masalah yang lainnya terkait dengan journaling ini. Kemudian pertanyaan terakhir nih dari Arya. Silakan Arya. Perkenalkan, Kak, nama saya IGD Arya Putra Wijaya. Saya dari SMK Negeri 1. Saya izin bertanya, Kak, bagaimana tanggapan kita yang benar terhadap orang yang membuli kita, tapi kita tidak rusak hubungan dengan dia, dan bagaimana cara membuat diri kita lebih dewasa untuk menanggapi bullying? Ya, thank you so much. Senang banget bisa dengar suara cowok. Ini mungkin untuk tim panitia suatu masukan ya. Maybe you guys need to do event lagi yang tentang bullying. Karena banyak banget event tentang bullying. Karena aku beberapa tahun terakhir ini banyak dipanggilnya juga event bullying. Ini benar-benar concern banget mengenai ini ya, terutama remaja. Thank you Arya. Hubunganku jadi rusak katanya Arya gitu kan dengan orang itu. Kalau Kak Adel bilang gak apa-apa kalau memang harus rusak ya. Oh iya Kak. Jadi gini Arya, kita tidak bisa, tadi Cynthia bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tentu kita akan berusaha sebagaimana mungkin di awal untuk tetap baik-baik saja ya kan. Pasti kan Arya mencoba untuk baik-baik aja dong dengan orang-orang yang membuli. Tapi kalau memang tidak bisa juga, ya udah kalau perlu kita tidak berteman lagi, nggak apa-apa. Karena ingat tadi Kak Adel di PPT bilang apa? Cari komunitas yang baru, eliminasi orang-orang yang tidak membangun. Cukup kenal aja, cukup aku tahu kamu, kamu tahu aku, tapi kalau untuk bergaul, ya sama orang-orang yang support kita dan kita support dia juga. Nah ini, remaja sering, bukan remaja aja, semuanya sering kejebaknya di sini. Kayaknya kayak gue tuh harus berteman sama semua orang. Tapi kita berteman udah lama, Kak. Sayang banget kalau jadi gitu, kita bermusuhan. Coba kamu tanya dan kamu bisa tulis di jurnal itu juga. Kira-kira apa positifnya kalau kamu tetap berteman dengan orang tersebut? Dan apa negatifnya? Itu di jurnal kamu bisa bandingkan. Kalau ternyata kamu menemukan aku tetap berteman sama dia juga tidak ada positifnya, aku terus dibully, malah nanti mungkin berantemnya jadi malah tambah besar kan, karena masalahnya tambah besar, waktunya tambah lama, lebih baik disudahi sekarang, sebelum nanti lebih meledak lagi kasusnya. Gitu ya Arya, jadi nggak apa-apa, tidak harus, kita pasti, aduh Arya, boleh tahu nggak Arya umurnya berapa tahun ini? Saya umur 17, Kak. 17. So, kamu masih punya banyak banget kesempatan untuk bertemu dengan orang yang lebih baik lagi mungkin, teman-teman yang lebih baik lagi. Ya, jadi dunia di luar sana tuh luas sekali. Kita akan bertemu dengan komunitas yang hebat-hebat, orang-orang yang suportif. Ya, teman-teman yang mungkin menegur kita nggak cuma ngebully aja, tapi betul-betul mau kita berubah ke arah yang baik. Nah, jadi tanggapannya untuk ngebully tadi Kak Del juga udah bilang adalah
kadang-kadang tidak usah ditanggapi, tanggapannya adalah tidak menanggapi. Ya, just let go. Biarinin aja. Kalau perlu ya kita tidak berteman lagi, ya kita tidak usah berteman lagi. Kalau memang tidak bisa diusahakan. Kamu silahkan cari teman-teman yang baru, komunitas yang baru. Gitu, Arya. Arya, sudah? Ya, sudah, Kak. Oke, terima kasih Arya untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Adel untuk jawabannya ya. Jadi tetap untuk baik-baik saja dan ingat ya, kita nggak punya kewajiban untuk menyenangkan hati semua orang dan tentunya Arya juga masih 17 tahun, masih banyak lagi kesempatan-kesempatan ke depannya untuk dapat bertemu dengan lebih banyak orang ya dari Kak Adel tadi ya. Oke, nah itu dia ya tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dengan pertanyaannya yang sangat luar biasa dan juga tadi sudah ditanggapi oleh Kak Adel. Dan ada satu hal yang menarik nih teman-teman, untuk kelima pertanyaan ini nantinya akan dipilih 2 pertanyaan terbaik karena nanti akan ada reward ya dari @dailymate_bali. Nah nanti akan ada 2 buku planner menarik untuk teman-teman penanya terbaik. Jadi kapan akan diumumkan? Jadi nanti akan ada quizzes juga. Nanti setelah itu akan diumumkan. Dan tentunya terima kasih ya, saya mewakili seluruh panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Adel atas kesediaannya untuk hadir hari ini dan berbagi ilmu pada saat ini berkaitan dengan journaling for self-love. Nah, berkaitan dengan penyampaian materi tadi tentunya yang sangat kompleks dan juga insightful tentunya untuk kita semua. Adapun beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Nah, tentunya di masa pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi terbatas ya, khususnya keterbatasan dalam mobilitas sehingga kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Nah, maka dari itu permasalahan pun menjadi kompleks ya teman-teman ya, khususnya dalam bidang kesehatan, apalagi terkait dengan mental health. Nah, maka dari itu remaja sebagai salah satu bagian dari lingkungan sosial dapat meningkatkan social awareness-nya nih, kadang dapat menimbulkan penurunan self-awareness yang merupakan bagian dari self-love itu sendiri, kadang menjadi gelisah, kadang menjadi anxiety yang sering kita kenal ya, dan itulah menjadi salah satu dari permasalahan terkait dengan mental health. Nah, tentunya berkaitan dengan journaling ini dapat menjadi salah satu aktivitas nih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan self-awareness yang berkaitan dengan self-love tadi. Karena melalui journaling kita dapat mencurahkan ide, gagasan, pikiran, pendapat kita, dan mencurahkan hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, khususnya dengan bersosialisasi selama pandemi ya. Dan satu hal lagi yang membuat menarik tadi dari penyampaian Kak Adel terkait dengan you and the world. Jadi about making the world a better place by making ourselves a better person. Jadi mulai dari self awareness to social awareness gitulah ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, jadi sadari bahwa kita semua itu punya potensi diri, cuman kita belum aware aja teman-teman gitu. Jadi mulai tingkatkan self awareness kita. Salah satu caranya yaitu dengan memulai journaling gitu. Wah. Terima kasih sekali lagi Kak Adel untuk materinya yang luar biasa hari ini, dan apabila Kak Adel memiliki kepentingan lain atau acara lain mungkin tanpa mengurangi rasa hormat dapat meninggalkan meeting room ini. Tapi sebelum itu kita dokumentasi dulu ya. Oke, untuk mengabadikan. Aku juga mau terima kasih buat teman-teman semua peserta yang luar biasa, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya. Ya, baik Kak Adel, dari kita juga ya, apabila ada salah kata ataupun hal lainnya yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita juga mohon maaf tentunya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi dokumentasi untuk teman-teman yang mungkin masih belum gini ya, masih belum on cam, boleh on cam dulu, dilihatkan wajah-wajah cantik dan gantengnya ya, yang menunjukkan semangat teman-teman hari ini dalam sesi bisik spesial Valentine's Day 2022 hari ini. Oke, kita tunggu hingga berapa ya? Hingga 12.41 ya, sekarang 12.40. Mungkin lagi 1 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri ya untuk mengaktifkan kameranya. Nggak usah bedakan, make up-an, nggak cukup 1 menit soalnya. Oh gitu. Oke.
ada 37 orang di meeting room ini ya, minimal 50%-nya lah ya. Oke, sepertinya masih Ini semua dari siap-siap. Bali, apa ada yang dari luar Bali sih, Cynthia? Oke, harusnya ada peserta yang dari luar dan ada peserta dari Bali juga karena online ya. Jadi ada dampak positifnya ya Kak Adel ya. Ya, Jadi terbatas mobilitas secara langsung. Jadi kalau ada event-event gini bisa ikut dari mana aja ya. aku semenjak pandemi justru ketemu banyak teman dari benar-benar dari Medan sampai Papua karena online kan. Iya Jadi, benar. Satu hari bisa keliling Indonesia ya Kak iya Adel benar, ya. benar banget. Iya. Oke, nah karena sudah 12.41 coba kita take aja ya teman-teman ya. Oke, udah saya pandu ya. 3, 2, 1. Oke, kemudian slide berikutnya. Ya kasihan loh yang slide berikutnya. Ya, oke, 3, 2, 1. Oke, lagi sekali deh teman-teman, gak bebas deh, gak bebas. 3, 2, 1. Oke, makasih banyak untuk hari ini Kak Adel dan untuk teman-teman seluruh peserta tentunya stay dulu ya di meeting room ini karena nantinya akan ada quizzes tentunya. Aku pamit dulu ya, karena kebetulan anakku lagi pertandingan bola hari ini, jadi aku harus pergi dulu. Oke, good luck ya Kak Adel ya untuk anaknya juga. Have a nice weekend. Oke. Ya, itu tadi ya teman-teman ya pemaparan materi berkaitan dengan journaling for self love dan juga tadi juga teman-teman sudah banyak berdiskusi ya dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu tentunya itu adalah ada sedikit games ya. Mungkin ada sedikit refresh terkait dengan materi-materi tadi. Nah, maka dari itu boleh dong teman-teman join ke link quizzes yang sudah di-share ke chat box ya. Dan untuk format nama quizisnya yaitu nama underscore peserta ya. Oke, nama underscore 4 angka terakhir dari nomor telepon ternyata. Oke, jadi nama panggilan ya teman-teman ya karena ada limit katanya deh kalau misalkan di quizzes. Jadi nama panggilan underscore 4 angka terakhir nomor telepon teman-teman. Nah, kalau udah ditanyain nomor telepon, kayaknya teman-teman udah tahu apa ya kira-kira hadiahnya ya. Kalau tadi penanya terbaik dapatnya buku planner. Kalau nanti ini ada 3 pemenang ya teman-teman ya. Jadi boleh diikutkan quizesnya ini seoptimal dan semaksimal mungkin biar nanti pulang dapat hadiah gitu. Yang tadi mungkin yang udah bertanya boleh juga ikutan nanti dapat double reward ya dari panitia. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman ada kendala untuk buka link yang di chat box, teman-teman boleh buka link www.quizzes.com atau joinmyquiz.com. Nanti teman-teman masukin kode gamesnya ini yaitu di 639044. Oke, sudah 14 orang ya yang join, 14 dari 36, ya lumayan lah ya. Kita tunggu hingga 5 menit lagi ya teman-teman ya, di 12.50 kita akan mulai quizesnya. Oke, sudah nambah sepertinya, sudah ada 15.
Oke, sudah dua orang ya. Masih 4 menit lagi nih. Mungkin masih ada gangguan koneksi ya, berusaha untuk join. Ya, semoga nanti bisa memenangkan kuisisnya. Nah, untuk teman-teman sambil join ke kuisisnya dan sambil nunggu gamesnya dimulai, teman-teman boleh juga mengisi link presensi yang udah di-share ke chat box. Nanti agar terdata kehadiran teman-teman, tentunya setelah ini akan ada sertifikat ya nanti untuk peserta, agar teman-teman juga nanti bisa dikirimkan untuk sertifikatnya sebagai peserta. Nah, untuk teman-teman udah bisa dimulai ya kuisisnya. Udah boleh langsung diklik mulai. Semangat teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Yasmin tuh menang, Ci.
Oke, teman-teman, akhirnya kita udah dapat ya, ini udah terlihat peringkatnya dari peringkat 1 sampai yang terakhir. Oke, mungkin boleh di stop share screen dulu. Nantinya kita akan umumkan pemenang dari peserta kuisis kita pada siang hari ini dan juga penanya terbaik. Dan tentunya tadi sudah disampaikan ya, untuk penanya terbaik, keduanya nanti akan dapat 2 buku planner dari @dailymate Bali, dan juga nanti untuk 3 pemenang kuisis nantinya akan dapat hadiah berupa e-money ya dari panitia. Jadi nanti untuk teman-teman pemenang boleh nanti di DM di Instagram account-nya Kisara Bali di @kisara_Bali ya untuk konfirmasi kembali. Oke, jadi langsung saja ya kita umumkan. Nah, siapa nih kira-kira penanya terbaik? Nah, tadi kan teman-teman udah dengar tuh pertanyaan-pertanyaannya, emang sangat kritis ya peserta bisik kita pada siang hari ini. Mungkin kalau menurut teman-teman siapa kira-kira nih penanya terbaiknya? Oke, ada yang pengen nebak mungkin? Bingung ya, saking bagusnya kelima pertanyaannya. Oke, jadi langsung aja ya kita umumin ya. Jadi penanya terbaik kita di Bisik 2022 ini terkait dengan journaling for self-love, yaitu kepada Sang Ayu. Boleh dong kasih reaction terbaiknya buat Sang Ayu. Sang Ayu sebagai penanya terbaik pertama nih di Bisik 2022 ini. Kemudian penanya terbaik kedua, siapa ya? Penanya terbaik kedua, oh ya tadi Ayu bertanya terkait dengan upaya untuk mengenali potensi diri ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Dan penanya terbaik kedua jatuh kepada Arya. Nah tadi berkaitan dengan bullying ya, cara menanggapi bullying. Semoga sudah tercerahkan ya dari respon Kak Adel tadi. Boleh juga kasih reaction terbaiknya buat Arya nih, buat Arya dan juga Ayu. Nah jadi Arya dan Ayu nantinya dapat
Planner Book 2022 dari @dailymate_bali. Wah, gimana bentukan planner booknya? Nah, ini dia sudah di-share screen ya oleh panitia. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu Dailymate Bali gitu? Kenapa planner booknya bisa dari Dailymate Bali nih gitu? Jadi Dailymate Bali itu aktif dalam penjualan planner book tentunya. Jadi untuk teman-teman lainnya yang pengen punya planner book kayak Arya, seperti Arya dan juga Ayu, boleh banget nanti dikepoin IG-nya di @dailymate.bali. Nah, jadi Planner Book 2022 ini memiliki berbagai fitur yang mendukung teman-teman untuk dapat menulis perencanaan teman-teman di tahun 2022. Mumpung masih awal bulan ya teman-teman ya, masih bulan Februari, jadi boleh banget dibeli ya nanti ya untuk menyusun perencanaan teman-teman gitu. Jadi fitur yang pertama ada weekly and monthly planner, jadi yang memungkinkan teman-teman untuk membuat langkah-langkah secara detail nih untuk mencapai goals yang teman-teman inginkan. Mana tahu kalau dicatat nanti jadi nambah ingatan ya, jadi semakin semangat untuk mencapainya. Kemudian ada juga fitur habit tracker. Nah, kalau fitur habit tracker ini mendukung teman-teman untuk dapat menabung secara rutin dan juga banyak fitur-fitur lainnya yang tentunya bermanfaat untuk mendukung perencanaan teman-teman untuk kedepannya gitu, agar resolusi-resolusi pas tahun baru bulan lalu bisa tercapai ya dengan bantuan planner book ini. Tentunya kalau untuk harga nggak usah khawatir ya teman-teman ya, karena di bulan yang spesial ini ada diskon nih dari dailymate.bali. Jadi dari harga 99.000 ada diskon 10%, jadinya dengan 89.000 aja teman-teman udah bisa dapetin planner book seperti yang dimiliki oleh Arya dan juga Ayu. Gitu teman-teman. Jadi boleh nanti dikepoin ya, cek IG-nya di @dailymate.bali. Oke, dan tentunya untuk teman-teman pemenang kuisis nih, tadi kalau ini sih nggak perlu Cynthia mention lagi, kayaknya udah kelihatan ya tadi ya. Siapa ya kira-kira ya? Oke, jadi pemenang pertama ada Arisa Fitri. Yeay, congratulations buat Arisa Fitri. Tadi juga udah bertanya ya, dan rezekinya di kuisis ternyata. Tapi nggak apa-apa. Habis itu ada Meiva Mulia. Yeay, selamat juga untuk Meiva Mulia. Dan terakhir ada Regina. Oke, dan nanti boleh dihubungi juga di @kisara_bali DM IG-nya untuk konfirmasi. Oke, jadi itu dia tadi kuisis dan juga pengumuman penanya terbaik dari BISIK 2022 ini. Nah, teman-teman, jadi nggak kerasa ya kita sudah ada di penghujung acara dari BISIK Special Valentine's Day 2022 dengan topik Journaling for Self-Love. Jadi kami dari seluruh panitia, saya mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman hari ini, atas kesediaannya, kehadirannya, sudah berkontribusi untuk tanya-tanya berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan kami tentunya minta maaf ya teman-teman kalau ada hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari panitia. Nah, maka dari itu dan terakhir nih, jangan lupa teman-teman yang belum isiin link presensinya ya, agar nanti terdata dan setiap teman-teman peserta dapetin sertif bisiknya kali ini. Nah, maka dari itu saya Cynthia Anggreni mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi ya, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye. See you di event BISIK Kisara berikutnya ya. Stay safe juga teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Izin live. Makasih, Kak.